Bayangkan sebuah kota, benteng raksasa berdiri kokoh, membelah daratan dan lautan. Selama lebih dari 1000 tahun, kota ini tak pernah tumbang. Kota yang dijuluki sebagai gerbang dunia, pusat perdagangan, politik, hingga peradaban. Namun, di balik tembok-tembok yang tak tertembus itu, ada satu ramalan akan datang seorang pemimpin raja muda yang akan menaklukkan kota ini. Dan pemimpin itu telah lahir. Ia bernama Muhammad Al-Fatih. Pada tahun 1432, di jantung Kekaisaran Utsmaniyah, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim seorang perempuan bangsawan. Ayahnya adalah Sultan Murad II, penguasa Kesultanan Utsmaniyah yang kuat. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih tidak seperti anak-anak biasa. Ia tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi juga berlatih strategi perang, memanah, menunggang kuda, hingga ilmu politik. Sang ayah tahu anaknya mempunyai talenta yang baik, maka Al-Fatih diberi salah satu guru terbaik. Salah satunya seorang ulama besar bernama Syekh Syamsuddin. Dari ulama inilah Muhammad Al-Fatih mendengar hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Konstantinopel akan jatuh ke tangan seorang pemimpin terbaik, pasukan terbaik, dan rakyat terbaik. Saat itu, Muhammad kecil menatap ke arah ayahnya dan berjanji di dalam hati bahwa ialah yang akan menaklukkannya. Pada tahun 1451, setelah Sultan Murad II wafat, Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi Sultan Utsmaniyah. Pada saat itu, umurnya baru menginjak 19 tahun. Banyak orang yang meragukannya, tetapi Muhammad Al-Fatih bukan pemimpin yang biasa. Saat para penasihatnya menyuruhnya melupakan Konstantinopel, tetapi ia tetap pada pendiriannya, maka dimulailah persiapan terbesar dalam sejarah Utsmaniyah. Al-Fatih memanggil seorang insinyur Hungaria bernama Orban. Ia diperintahkan untuk membuat meriam terbesar yang pernah ada. Bukan meriam biasa, panjangnya lebih dari 8 meter, beratnya mencapai 500 kg, dan daya hancurnya bisa merobohkan benteng selama ribuan tahun tak tertembus. Sementara itu, ribuan prajurit Utsmaniyah dilatih tanpa henti. Pasukan elit Janissary disiapkan dan di balik layar Muhammad Al-Fatih membuat strategi yang belum pernah terfikirkan oleh siapapun. Pada tahun 1453, 70.000 pasukan Utsmaniyah berbaris di depan tembok Konstantinopel. Di dalam kota, Kaisar Bizantium sama sekali tidak gentar. Benteng ini sudah bertahan lebih dari 1000 tahun, tak ada yang bisa menembusnya. Tetapi kini dia salah. Meriam raksasa Utsmaniyah melepaskan tembakan pertamanya. Benteng pun mulai retak. Hari demi hari, tembok yang dulunya kokoh mulai runtuh. Namun Konstantinopel masih bertahan. Akan tetapi, Muhammad Al-Fatih sudah menyiapkan kejutan. Di utara kota, ada rantai raksasa membentang di Selat Golden Horn. Ini adalah strategi Bizantium untuk mencegah kapal musuh masuk. Tetapi Al-Fatih punya rencana gila. Dalam satu malam, 80 kapal Utsmaniyah diangkat dari air dan dibawa melalui daratan. Bayangkan saja, kapal-kapal perang diangkut melewati bukit, hutan, dan sungai langsung ke jantung Konstantinopel. Ketika warga Bizantium bangun di esok hari, mereka terkejut setengah mati. Kapal-kapal Utsmaniyah pun sudah di dalam kota. Pada tanggal 29 Mei 1453, tembok kota yang dulu tak tertembus akhirnya telah runtuh. Muhammad Al-Fatih memimpin sendiri pasukannya memasuki kota. Saat mereka tiba di gereja Hagia Sophia, ia turun dari kudanya, berjalan perlahan ke dalam, lalu berlutut dan berdoa. Lalu dengan suara lantang ia berkata, mulai hari ini Konstantinopel menjadi bagian dari Utsmaniyah, dan Hagia Sophia akan tetapi menjadi rumah ibadah. Sejak hari itu, Muhammad Al-Fatih resmi menjadi sang penakluk, dan kota Konstantinopel berubah nama menjadi Istanbul, sebuah kota yang menjadi jembatan peradaban Islam dan dunia. Dari seorang bocah yang tumbuh dengan impian besar, menjadi pemimpin yang mengubah sejarah dunia, Muhammad Al-Fatih membuktikan bahwa tak ada benteng yang tak bisa ditembus, karena sejarah selalu berpihak kepada mereka yang berani bermimpi dan
bertindak